Terus ini gimana ya, dan akhirnya si desainer ini pulang dari gereja langsung benerin untuk Hai. Hai guys. Hai, gue Gior. Bosnya Garis Temu. Siapa yang bukan bos? Lu. Hai, aku Kezia di GT jadi content writer. Hai, nama aku William, biasa dipanggil Yong. Aku di sini sebagai intern di Garis Temu. Perkenalin, gue Mary Caroline di Garis Temu sebagai account manager. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang gue sendiri, dari sisi yang intern, mungkin justru karena work from home ini, kadang komunikasi tentunya menjadi masalah yang utama. Kenapa pilih yang itu? Pokoknya kalau yang konten oren-oren ini semuanya kan dari kisah nyata yang dialamin sama anak-anak GT. Jadi kalau misalnya nonton film horor, kalau misalnya diangkat dari kisah nyata tuh seremnya jadi double sama ini juga. Terutama untuk klien-klien yang minta revisi sekarang juga. Kebanyakan klien-klien Garis Temu yang gue handle pribadi ini, kayaknya orang-orang tuh udah terkesima dengan Instagram dan juga desainnya Garis Temu gitu kan. Jadi saat mereka deal, terus mereka briefing gitu, meeting sama gue, terus mereka bilang, desainnya bebas aja dari kalian ya, terserah. Soalnya kadang biasa kayak nanya, ini gimana ya, tapi gak dibalas, jadinya kayak sedih gitu, kayak baper gitu, soalnya gak dibalas, lama dibalasnya. Kayaknya tuh Desember gitu deh, waktu liburan gitu. Jadi pokoknya semuanya udah beres, kerjaan udah dikasih ke klien semua, anak-anaknya juga udah pada pulang kampung semua. Terus suatu ketika aku lagi ke mall, terus habis itu baru nyampe di mall tuh sekitar mungkin 15-an menit gitu, tiba-tiba dapat WhatsApp dari klien itu, bilang pokoknya ada konten ini nih harus diganti sekarang juga. Udah desain, terus tiba-tiba kan udah kasih ke gue kasih lagi nih ke klien, Kak udah jadi ya desainnya untuk brand tip gitu. Nah terus abis itu dilihat tuh, wih bagus ya gitu. Terus abis itu tiba-tiba udah dikasih, baru tuh muncul kayaknya ini ya key point yang baru gini. Terus maunya ada dikasih referensi lagi lah, terus kayak hah. Nah posisinya aku lagi di mall itu jauh dari rumah, mesti naik tol segala macem. Terus ya udah habis itu nggak tahu gimana, alasannya apa aku lupa, pokoknya memang harus dikerjakan sekarang juga. Langsung deh tuh nyari-nyari, aku juga nyari atasan aku, minta solusinya gimana, dan akhirnya pokoknya nggak tahu alasannya apa, pokoknya harus diselesaikan sekarang juga. Terus aku juga nggak bisa ngelak dan lain-lain. Kok dari awal katanya nggak ada, katanya bebas nih, tiba-tiba udah di-submit kok jadi muncul lagi tuh beberapa list baru gitu kan. Jadi kayak pas ngechat rasanya udah ngetik kayak, lah kayaknya bukan gini tadinya, tapi hapus lagi kayak oke Kak, oke gitu. Satu hal yang emang menjadi masalah juga, kadang untuk orang yang mempunyai job desk yang cukup banyak juga, itu sulitnya untuk mencari garis atau batasan antara emang bekerja di rumah dan kegiatan-kegiatan yang emang harusnya dilakukan di rumah, seperti contohnya istirahat. Dan makin parahnya lagi, waktu aku kontak desainer aku untuk bantuin aku revisi itu, orangnya lagi ke gereja, terus juga habis itu rumahnya jauh dari gereja dan dia nggak bawa laptop. Itu nggak tahu lagi gimana, terus baru nyampe di mall 15 menit langsung pulang lagi sambil berkaca-kaca, terus ini gimana ya, dan terus desainernya juga langsung kerjain, dan ya udah pokoknya hari itu khusus demi klien itu, padahal itu hari Natal ya kalau nggak salah gitu. Kadang-kadang klien-klien kita itu emang mungkin dia terlalu banyak ide atau pemikirannya bisa kayak ganti-ganti gitu, gue nggak ngerti gimana cerita, tapi kayak hari ini ngomongnya A, tiba-tiba hari besok ngomongnya B, somehow kayak kita nih para ahensi ya kan, kita cuman bisa oke Kak gitu kan, kliennya tahun. Terus yang paling nyebelinnya adalah dia bilangnya revisinya ini aja ya, tapi dia sama bikin bullet point banyak banget. Jadi sebenarnya itu nggak itu aja, dan itu butuh waktu untuk ngerjain. Terus kita juga posisinya lagi libur. Mungkin untuk orang-orang yang seperti itu, ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Mungkin yang pertama, kalian itu harus menentukan jam atau enggak, menentukan jam kapan mulai dan kapan selesainya. Kalau enggak, mungkin bisa mencari sesuatu untuk merefreshkan pemikiran kalian atau kayak gimana. Karena bekerja di rumah itu rasanya berjuang sendiri gitu. Kalau misalnya kayak masuk ke kantor, seperti contoh aku intern masuk ke kantor terus masuk ke Garis Temu, ada banyak orang jadinya bisa bertukar pikiran, dan itu stress relieving sih. Jadi ya itu aja. Jadi kan kayak klien kita itu kan raja gitu ya, jadi somehow kita cuma bisa oke Kak, tapi kayak katanya begini, jadinya kok begini gitu. Ya gue sebagai penengah atau jembatan kan kayak harus
membuat klien bahagia, tapi gue juga harus menjaga tim garis temu supaya mereka juga nggak stres. Jadi ya udah, gue bilang lagi kayak ke tim kreatif, guys, desain kalian mantap gitu. Tapi ada tambahan lagi nih brief barunya. Nah, sebaiknya untuk jadi klien yang lebih klien yang baik-baik, bukan klien yang jahat-jahat, itu mungkin lebih tahu timingnya kali ya. Terus kalau misalnya pun, ini juga sebenarnya kita juga udah kasih preview kontennya segala macam, dia juga udah oke, sip. Tahu-tahu tiba-tiba pas udah lagi libur gini dia baru ngecek kah atau apa, terus baru bilang banyak yang salah gitu. Jadi mungkin tahu timingnya, karena kita juga anak-anak agensi punya, we have a life gitu. Jadi mungkin ya sih soal timing aja sih gitu. Jadi biasa kadang-kadang klien-kliennya kita tuh kayak gitu, harusnya kan kalau misalnya mereka dari awal kalau ingin kasih referensi dulu atau mau lihat-lihat referensi yang lain, ya mereka kasih bilang aja gitu, oke bentar ya aku coba cari-cari dulu, coba lihat-lihat dulu, baru yang udah fix kasih ke kita. Kalau enggak nanti tim kreatif kita filenya banyak tuh, kayak ada revisi 1, revisi final 1, revisi final 2, kayak banyak tuh kayaknya gitu. Jadi harusnya sih di-fixin dulu, kalau memang benar-benar bebas, berilah kita kebebasan gitu. Selama 1-2 tahun pertama, gue sebenarnya satu-satunya orang yang gak bisa relate sama orang-orang di garis temu. Kenapa? Karena gue satu-satunya orang yang bukan orang kreatif. Biasa orang-orang kayak gue gak mau ngerti. Contohnya, produsernya udah bilang sama gue jangan pakai baju putih, tapi gue gak punya baju lain selain warna putih. Jadinya nabrak deh sama backgroundnya. Gitu. Nah kebalikannya, sama orang kreatif juga kadang-kadang nggak mau ngerti sama orang yang non kreatif, apalagi yang kayak gue nih yang urusannya bisnis, sales, finance, and so on gitu loh. Nah makanya harus ada kolaborasinya. Nah kalau gue maunya itu kayak gimana yang supaya orang-orang itu tidak terjadi, ya simple, ya saling mengerti. Yang satu mengerti yang lain mengerti yang ini juga. Makanya sebenarnya gue punya rencana nih, gue mau bikin oren-oren tapi warnanya biru-biru, versinya orang non kreatif. Karena di garis temu sekarang lumayan ada nih orang yang non kreatif, ada juga orang kreatif. Gitu aja dari gua. Udah. Dah.